Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa sunnata min yawmina hadha ila yawmin nahdah, amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat, sebangsa dan setanah air dimanapun anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa mendapat keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadrat Allah dan Maha Ghafur atas limpahan hidayah, limpahan taufik dan inayahnya, sehingga alhamdulillah hingga saat ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, masih diberi semangat untuk kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita pintakan, semoga selamanya tercurah kepada junjungan kita, uswatun hasanah bagi kita semua, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarga, para sahabat-sahabatnya, tidak ketinggalan kepada kita semua sebagai umatnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun anda berada, alhamdulillah saat ini Allah berikan kembali kekuatan kepada kami, kru channel Asep Jalaluddin Bani Syahir, untuk melanjutkan kajian salah satu kitab yang sangat populer di kalangan para santri, di kalangan para pondok-pondok pesantren salafiyah khususnya, yaitu kitab Ta'limul Muta'allim karangan Syekh Zarnuji, yang pada kesempatan ini akan memasuki bagian yang keempat. Namun sebagaimana biasa, mari kita membacakan Fatihah supaya kita mendapat keberkahan dari ilmunya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah, summa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi wa atbahi wa ahli silsilatihi ajma'in. Syaulillahi wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ونخصوص الروحي Syekh Zarnuji, nafa'ana Allahu bihi bi'ulumihi wa asrarihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا آمين. Baiklah kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku dimanapun anda berada, bagian yang keempat ini akan dimulai dari faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadi wasyariki wassabati alaih. Faslun
Ai hadza faslun utawi iki kula pasal suwiji bi ikhtiyaril ilmi kang tetap in dalam mertelaaken cara milih ilmu, in dalam mertelaaken milih ilmu, wal ustadi lan milih ustad, wasyariki lan milih kanca, wathabati lan in dalam mertelaaken tetap alaihi ing atase ilmi ustad syarik. Pasal kali ini adalah pasal bagaimana seorang pencari ilmu, dia mencari ilmu seperti apa, bagaimana cara dia mencari ilmu yang harus dia pelajari terlebih dahulu, kemudian juga bagaimana dia cara mencari ustadz, gurunya, kemudian cara memilih teman belajarnya, dan tentu bersikap istiqamah di dalam ilmu yang dia pelajari atau bersama ustadz yang mengajarinya dan bersama teman yang menemaninya. Yang bagi sapatute, yang bagi sayogiane li talibil ilmi kedhe wong kang nyupri ilmu, apa ayyakhtara yantamili sapa talib min kulli ilmin saking saban-saban ilmu ahsanahu ing leuwih bagus-bagus ilmu, wa malan ilmu yahtaju kang butuh sapa wong ilaihi maring ma fi amri dinihi dalam perkara agamane si wong, bil hali dalam tingkahe, summa ma nuli perkara summa ma nuli ilmu yahtaju kang butuh sapa wong ilaihi maring ma bil ma'ali dalam waktu kang mengko-mengko. Syekh Zarnuji mengatakan bahwa seyogyanya seorang pencari ilmu haruslah dia memilih sebaik-baiknya ilmu bagi dirinya, dan ilmu-ilmu yang dibutuhkan oleh dirinya di dalam urusan agamanya, terutama ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban dirinya dari Allah. Ketika dia terkena kewajiban solat, maka pelajari ilmu tentang solat sebaik-baiknya. Ketika dia diwajibkan berpuasa Ramadan, maka belajarlah ilmu puasa Ramadan sebaik-baiknya. Ketika dia diwajibkan zakat, maka belajarlah ilmu tentang zakat sebaik-baiknya. Ketika dia diwajibkan berhaji saat dia mampu, maka belajarlah ilmu tentang haji sebaik-baiknya. Saat kita diwajibkan oleh Allah untuk berakhlak yang baik, maka belajarlah tentang ilmu akhlak yang baik itu seperti apa. Begitu juga saat kita dilarang oleh Allah untuk berakhlak yang tidak baik, maka kita harus mempelajari seperti apakah akhlak yang tidak baik itu. Yang harus difokuskan oleh seorang pencari ilmu adalah ilmu-ilmu yang punya kaitan dengan kewajiban terhadap Allah, baik kewajiban yang sifatnya lahiriah, yang sifatnya jasmaniyah, maupun kewajiban-kewajiban yang sifatnya batiniyah. Wa yuqaddima lan yantandinginakan sapa talibul ilmi ilmu tauhid ing ilmu tauhid, wa ya'rifa lan ngerti sapa talib Allah ta'ala ing Allah ta'ala bidalili kelawan dalil. Fa inna imanal muqallidi maka satemene iman wong kang taklid, wa in kana senajan ana apa imanul muqallid iku sahihan iku sah indana munggu kita, lakin yakunu tetapi ana apa iman iku, lakin yakunu tetapi ana sapa si muqallid iku asiman wong kang dosa,
bitarkil istidlali kalawan ninggalakan ngalap dalil. Seorang pencari ilmu itu harus mendahulukan ilmu tauhid, ilmu tentang ketuhanan, ilmu tentang mempelajari akidah khamsin, akidah yang 50. Itu harus didahulukan. Kenapa? Karena supaya dia tidak menjadi seorang yang muqallid, seorang yang taklid. Orang taklid adalah orang yang mengetahui akidah yang 50 tetapi tidak tahu dalilnya. Nah, orang yang muqallid atau orang yang imannya taklid ini itu diperselisihkan kesahannya. Ada dua orang tokoh ulama yang berpendapat bahwa seorang muqallid, seseorang yang taklid, dia dianggap tidak beriman atau imannya tidak sah. Bahkan keduanya berani mengatakan bahwa orang muqallid itu akan selamanya di neraka, sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab Kifayatul Awam, yaitu Imam Ibnul Arabi dan As-Sanusi. Bahkan di dalam kitab Ta'limul Muta'allim ini dikatakan orang yang muqallid itu orang yang berdosa, karena dia tidak mau istidlal, artinya tidak mau mengetahui dalil dari setiap akidah yang 50 itu. Maka supaya iman kita, iman seseorang itu tidak dianggap tidak sah, maka ilmu tauhidlah hendaknya didahulukan. Ilmu tauhid dia kuasai dulu, baru kemudian ilmu-ilmu yang lain, terutama kaitan dengan ilmu hal tentang kewajiban-kewajiban dirinya terhadap Tuhannya. Wa yakhtara lan yentamili sapa wong al-atiqa ing ilmu kang lawas, dunal muhdasati ora ilmu kang anyar. Qalu pada ngendika sapa ulama alaikum natapi sira bil atiqi kalawan ilmu kang lawas, wa iyyakum lan wadi sapa sira wal muhdasati ing ilmu kang baru. Menurut pengarang kitab Ta'limul Muta'allim ini, seyogianya orang yang mencari ilmu mendahulukan ilmu yang qadim, ilmu yang lama, yaitu ilmunya Nabi, ilmunya para sahabat, ilmunya para ulama us-salihin, para salafus salihin, dan sedikit mempelajari ilmu-ilmu yang baru. Terutama ilmu-ilmu yang baru itu ada ilmu-ilmu yang tidak ada manfaatnya. Para ulama mengatakan qalu alaikum bil atiq wa iyyakum wal muhdasat. Maka kamu hendaknya mengutamakan ilmu-ilmu yang lawas, yaitu ilmu-ilmu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, bersumber dari para sahabat, dijalankan dan diajarkan oleh para ulama, para salafus salihin. Dan menghindarkan dari ilmu-ilmu yang baru, terutama ilmu-ilmu yang memang tidak ada manfaat dan maslahatnya. Lalu bagaimana kalau kemudian ada ilmu-ilmu yang baru tetapi bermanfaat dan maslahat? Tentu saja kalau memang ada manfaat dan maslahatnya, itu bagus bahkan untuk kita kuasai dan untuk kita pelajari, untuk kita gunakan untuk kepentingan dan kemaslahatan umat pada umumnya. Wa iyyaka lan wadi sapa sira
an tastaghilla in yatasibuk sira bihadal jadali kalawan ilmu pertentangan alladzi dhahara kang pertela apa ilmu jadal ba'da inqiradil akabiri in dalam sause mau te pirang-pirang ulama-ulama penggede minal ulama saking para ulama. Fa innahuma kasatamni al-jadal iku yudayi yubaidu ngadohakeun apa al-jadal at-taliba ing pencari ilmu anil fikih saking ilmu fikih wa yudayi ulanya akan apa al-jadal al-umra ing umur wa yurithu lan ngawarisakeun apa al-jadal al-wahsyata ing keras wal adawat lan ing permusuhan. Kemudian pengarang kitab Ta'limul Muta'allim ini mengingatkan kepada para pencari ilmu, wahai para pencari ilmu, wa iyyaka an tastaghilla, takutlah kalian kalau sibuk mempelajari ilmu tentang jadal, ya, ilmu tentang pertentangan, ilmu tentang perselisihan, ilmu tentang khilaf. Kenapa? Karena hal itu bisa menjauhkan para pencari ilmu dari pemahaman ilmu, menyia-nyiakan umur, dan tentu saja mewariskan permusuhan yang akan berkepanjangan. Perbedaan-perbedaan yang nampak, terlebih ketika perbedaan-perbedaan itu sifatnya furu'iyah, hendaknya kita terima sebagai hazanah keilmuan kita. Seseorang yang menggunakan silakan, dan seseorang yang tidak menggunakan perbedaan itu maka juga silakan. Seyogianya saat kita menerima perbedaan, terutama perbedaan di kalangan para ulama, maka sikapi dengan bijaksana. Jangan jadikan itu sebagai sebuah pertentangan, perdebatan yang berkepanjangan, yang tidak akan pernah berhenti. Nah, oleh karena itu para talibul ilmi, para pencari-pencari ilmu, janganlah memfokuskan diri untuk menyiapkan dirinya menjadi seorang pendebat dan seseorang yang menggeluti tentang ilmu pertentangan dan perselisihan. Wa huwa min asyratis saati, dan ilmu jadal itu adalah bagian dari tanda-tanda kiamat. Wa irtifa'il ilmi, lan ngilangaken ilmu wal fikih lan pemahaman. Kada iki keterangan fi warada kang kelaku apa ma fil hadis dalam hadis. Jadi ilmu jadal, ilmu pertentangan, ilmu perselisihan itu adalah bagian dari tanda-tanda kiamat. Bahkan itu bisa menghilangkan ilmu, bisa menghilangkan pemahaman kita terhadap ilmu. Demikian dijelaskan dalam sebuah hadis. Oleh karena itu, maka sekali lagi seorang pencari ilmu jangan sampai terjebak pada sebuah perasaan atau pada sebuah anggapan bahwa kalau dia menang debat itu adalah sesuatu yang dianggap hebat, sesuatu yang dianggap luar biasa. Kalau dia menang di dalam sebuah pertentangan, maka jangan punya perasaan bahwa itu adalah dianggap dirinya yang paling luar biasa. Justru kita harus menghindarkan hal-hal seperti itu sehingga hati kita tidak menanamkan perasaan sifat takabur, sifat angkuh dalam hati kita. Kemudian musannif atau pengarang kitab Ta'limul Muta'allim ini melanjutkan kajiannya dengan materi bagaimana kita caranya memilih seorang ustaz.
Jadi menurut beliau banyak sekali para pencari ilmu yang tidak teliti atau tidak memilih-milih soal ini, sehingga banyak sekali para pencari ilmu yang tidak berhasil untuk mendapatkan ilmu atau tidak berhasil untuk mendapatkan buah dari ilmu itu sendiri, yaitu kemanfaatannya. Maka salah satu hal yang harus betul-betul diperhatikan adalah ikhtiarul ustad. Seperti apakah kita harus memilih ustad, harus memilih seorang guru untuk kita jadikan guru kita, bahkan mungkin guru mursyid kita yang akan membimbing ruhani kita. Wa amma ikhtiyarul ustadi wa amma ikhtiyarul ustadi, anapun utawi milih ustad, bayam bagi maka patut apa yakhtara yang tamilih sapa ustad, sapa si talibul ilmi. Bayam bagi maka patut apa yakhtara yang tamilih sapa talib al-a'lama ingkang paling alim, wal awra'alan ingkang paling wirai ngajaga haram, wal asanna lan ingkang paling sepuh. Kama ikhtara kaya milih sapa Abu Hanifah ta Abu Hanifah hina idzin in dalam nalikane talabul ilmi Hamad bin Abi Sulaiman ing Hamad bin Abi Sulaiman ba'da ta'ammuli dalam sause ngangen-ngangen wa tafakkuri lan mikir-mikir. Seorang talibul ilmi ketika dia akan mulai belajar, ketika dia akan mencari ilmu, maka hendaknya dia berpikir kemudian memilih-milih siapakah yang hendaknya dia akan jadikan guru. Karena pengarang kitab Ta'lim Muta'alim ini mengarahkan bahwa seseorang yang akan mencari ilmu hendaknya dia mencari ilmu atau menjadikan seseorang ustadz itu yang pertama adalah al-alam, orang yang paling pintar. Kemudian wal awra'a, yang paling menjaga dari sesuatu perbuatan yang diharamkan Allah. Wal asanna, juga yang paling sepuh. Nah, tiga hal itu adalah penting untuk dijadikan tolak ukur bagi kita untuk menentukan seseorang akan dijadikan guru atau tidak. Yang pertama adalah al-a'lam, paling alim, paling menjaga dari sesuatu yang diharamkan, dan al-asanna, kalau tidak yang sudah sepuh. Hal itu dilakukan, dicontohkan oleh seorang mujtahid mutlak atau seorang yang imam madhab, yaitu Abu Hanifah, saat menentukan pilihan kepada Hamad bin Abi Sulaiman untuk dijadikan guru bagi dirinya. Wa qala ngendika sapa Abu Hanifah rahimahullahu taala, wajadtuhu nemu sapa ingsun hu ing Syekh Hamad syaikhan ing wong tua, ing guru waquran kang yatmika, haliman tur kang welas asih, saburan tur kang sabar. Wa qala ngendika Abu Hanifah, sabattu tetap ingsun indah Hamad bin Abi Sulaiman, panabattu maka tumbuh sapa ingsun. Abu Hanifah menjelaskan bahwa saat dirinya akan belajar, dirinya berpikir-pikir ya, dirinya berpikir panjang, kiranya siapakah yang akan beliau jadikan seorang guru bagi dirinya. Nah, kemudian pilihannya jatuh kepada Syekh Hamad bin Abi Sulaiman. Kata Abu Hanifah, Syekh Hamad bin Abi Sulaiman adalah orangnya seorang guru yang alim, yang rendah hati, yang
sabar di dalam membimbing murid-muridnya, memiliki keluasan hati, maka aku tentukan Syekh Ahmad sebagai guru, dan pada akhirnya Abu Hanifah berhasil mendapatkan ilmu dari beliau Syekh Ahmad. Wa qala ngandika sapa Abu Hanifah, sami'tu hakiman min hukama'i Samarqand, sami'tu ngadangu sapa ingsun hakiman ning siji wong kang bijaksana min hukama'i Samarqand, saking pirang-pirang wong kang bijaksana na negeri Samarqand. Qala ngandika sapa hakim, inna wahidan setemene wong suwiji min tulabatil ilmi, saking pirang-pirang pencari ilmu, iku syawarani musyawarah sapa wahid ing ingsun fi talabil ilmi, dalam nyupri ilmu. Wa kana ana sapa wahid iku azama najal sapa wahid ala dhihabi ngatasilunga ila Bukhara maring negeri Bukhara, li talibil ilmi kanggo nyupri ilmu. Wa hakadha eling-eling kaiki keterangan. Abu Hanifah menjelaskan bahwa saya pernah mendengar seorang yang bijaksana, salah satu orang-orang yang bijaksana yang ada di negeri Samarkand, pada saat dia akan mencari ilmu, dia bermusyawarah dulu. Kira-kira kalau saya belajar ke negeri Bukhara bagaimana? Demikianlah yang harus dilakukan oleh kita pada saat kemudian kita mau belajar ilmu. Kita bermusyawarah dengan orang-orang tua kita. Kita bermusyawarah dengan orang-orang yang bisa memberikan pemikirannya yang baik, bisa mengarahkan dan bisa menentukan kira-kira kita belajar itu di mana dan kemana. Maka kata Abu Hanifah, seperti itulah seharusnya bagi seorang pencari ilmu. Artinya dia hendaknya bermusyawarah dengan orang-orang yang tua, yang bijaksana, sebelum dia menentukan di mana dia akan belajar ilmunya. Yang bagi patut apa ayu syawirani, yen tamu syawarah sapa talib fi kulli amrin, in dalam saban-saban perkara. Fa inna Allah Ta'ala, maka setemani Allah Ta'ala iku amara merintah sapa Allah rasulahu ing utusane Allah sallallahu alaihi wasallam bil musyawarati, kalan musyawarah fil umuri, dalam pirang-pirang perkara. Walam yakun lan oranana iku aftona kang lebih cerdas, walam yakunan oranana wang suiji iku aftona lebih cerdas minhu tinimbang Rasulullah. Wa ma'adzalika lan in dalam serta lam yakun aftona minhu, umira diperintah Rasulullah bil musyawarati, kelan musyawarah. Nyambung apa yang dijelaskan oleh Abu Hanifah, maka seharusnya seorang pencari ilmu itu harus bermusyawarah dulu sebelum dia menentukan kemana dia harus belajar, di mana dia harus mempelajari ilmunya. Karena Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bermusyawarah dalam segala hal, di dalam segala urusan, apalagi di dalam masalah ilmu yang sangat krusial dan sangat penting. Rasul yang memiliki kecerdasan, tidak ada yang lebih cerdas dari Rasulullah, diperintahkan untuk bermusyawarah. Apalagi kita manusia biasa yang penuh dengan keluputan, kealfaan, maka hendaknya dalam segala urusan kita bermusyawarah. Wa kana lan ana sapa
Nabi iku musyawarah sapa Nabi iku yusyawiru musyawarah Nabi ashabahu ing sahabat-sahabat Nabi fi jami'il umuri dalam sekabeh pirang-pirang perkara hatta hawaijil baiti sehingga dalam pirang-pirang perkara kebutuhan rumah tangga. Qala ngendika sapa Aliun Sayyidina Ali mahalaka ora ruksak sapa imruun wong suwiji an musyawaratin saking musyawarah digambarkan di dalam kitab ini bahwa Rasulullah senantiasa bermusyawarah dalam segala urusan sampai-sampai Rasulullah bermusyawarah di dalam kebutuhan-kebutuhan rumah. Sayyidina Ali mengatakan ma halaka imru'un an musyawaratin, tidak akan pernah rugi, tidak akan pernah ruksak dan tidak akan pernah hancur seseorang yang melakukan musyawarah. Qila diucapkan rajulun ana wong lanang wa nisbu rajulin lan separa wong lanang wala syai'a lan orang suwiji-wiji. Manusia menurut pengarang kitab Ta'limul Muta'allim ini ada tiga orang, ada tiga kelompok. Yang pertama ada yang disebut dengan rajulun, kemudian nisbu rajulin separuh rajul, dan wala syai'a. Par-rajulu mangka utawi maksud ar-rajul iku man wong lahu kang iku kadir rajul ra'yun uti pendapat saibun kang bener wa yusyawiru lan musyawarah sapa rajul. Yang pertama adalah orang yang sempurna. Rajul itu adalah orang yang memiliki pendapat baik dan dia mau bermusyawarah. Itu disebut orang yang rajul yang sempurna. Sementara wanisbur rajuli utawi separuh rajul man iku wong lahu kang iku kadhe man ra'yun uti pendapat saibun kang bener walakin la yusyawiru tetapi ora musyawarah sapa rajul au yusyawiru atau musyawarah rajul walakin la ra'ya tetapi ora pendapat iku wujud lahu kadhe rajul. Manusia yang setengah sempurna adalah orang yang memiliki pendapat tetapi tidak mau bermusyawarah, atau orang yang mau bermusyawarah tapi tidak punya pendapat. Itu dianggap sebagai nisfur rajul. Dan kemudian kelompok yang ketiga wala syai'a. Yang dimaksud dengan wala syai'a itu adalah man iku wong la ra'ya kang ora ana pendapat iku wujud lahu kaliman wala yusyawiru lan ora musyawarah sapa man. Jadi yang disebut dengan wala syai'a itu adalah orang yang enggak mau musyawarah, enggak punya pendapat, enggak mau musyawarah. Nah, maka orang yang terbaik tentu saja adalah orang yang pertama, yaitu orang yang memiliki pendapat benar, memiliki pemikiran yang baik, dan dia mau melakukan musyawarah. Wa qala Ja'farus Shadiq, wa qala lan ngendika sapa Ja'farus Shadiq, Syekh Ja'far As-Shadiq li Sufyan maring Sufyan As-Tsauri rahimah mugi ngawalasihu ing Ja'far As-Shadiq sapa Allah taala, syawir musyawarah sira fi amrika ing dalam perkara sira ma'alladina serta wa akayah syawna kang pada wali kabeh sapa ladina Allah taala ing Allah taala. Syekh Ja'far As-Shadiq berkata kepada Sufyan As-Tsauri, bermusyawarah dalam urusan kamu bersama dengan orang-orang yang takut kepada Allah. Kenapa kita harus musyawarah dengan mereka, orang-orang yang takut dengan Allah? Tentu saja karena orang-orang yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang akan sangat berhati-hati, di dalam memberikan masukan, di dalam memberikan sebuah pemikiran, karena akan diukur dengan standar
apa yang dia pikirkan itu tidak bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketakutannya kepada Allah itu akan menjaga dirinya untuk berpikir melakukan sesuatu yang di luar hal-hal yang dibolehkan menurut agama. Wa talabul ilmi utai nyupri ilmu iku min a'lal umuri, iku setengah saking leuwih luhur-luhur pirang-pirang perkara, wa as'abi halan angel-angele umur. Fakana man kana upal musyawaratu musyawarah fihi in dalam talabul ilmi iku ahamma lebih penting, wa ujaba dan lebih wajib. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, mencari ilmu itu adalah sesuatu yang dianggap pekerjaan yang paling utama, bahkan disejajarkan dengan jihad fisabilillah. Mencari ilmu adalah sesuatu yang dianggap sebagai tinggi-tingginya perkara, ya, bahkan dianggap juga sulit-sulitnya perkara. Maka musyawarah dalam mencari ilmu adalah sesuatu yang mutlak harus dilakukan. Harus dilakukan, penting, ya. Kenapa? Supaya endingnya, supaya hasil akhirnya betul-betul sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Pada akhirnya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, membawa kebaikan buat diri kita, keluarga kita, dan buat umat keseluruhan. Ini luar biasa. Qala ngendika sopal Hakim, idza dhahabtu ila Bukhara idza dhahabta ila Bukhara fala ta'jal fil ikhtilaf ila al-a'immah wa mquslan menang sapa sira syahraini dalam 2 bulan hatta tata'ammala sehingga mikir-mikir sira wa takhtara lan milih sira al-ustadan ing ustad fa innaka mangka setemene sira in dhahabta lamun lunga sira ila alimin maring siji wong alim wa bada'ta lan ngawitan sapa sira as-sabaqa ing ngaji indahu ing dalam saningi alim rubbama la yu'jibuka, terkadang orang ngagumaken ka ing sira, ora gumunaken ka ing sira apa darsatuhu, apa darsiyatuhu belajar iki-ikila ustad patatrukahu mangka ninggalaken uli ninggalaken sirahu ing ustad wa tadhabalan lunga sira ila akhara maring guru kang liyan pala yubaraku maka ora diberkahi sapa laka sira fit ta'allumi ing dalam belajar wa ta'ammal maka mikir-mikir sira fi syahraini ing dalam ruang bulan fi ikhtiyaril ustadi dalam milih ustad wa syawir lan musyawarah sira hatta la tahtaja sehingga orang butuh sira ila tarkihi maring ninggalakan ustad wal i'rad lan berpaling anhu saking ustad fasabatta mangka tetap sira indahu in dalam seningnya ustad hatta yakuna sehingga ana apa ta'allumuka belajar sira iku mubarakan dan berkahi watan tapi'ulan ngalap manfaat sira bi ilmika kalawan ilmu sira kasiran kalawan akeh. Seorang al-hakim, seorang yang ulama yang bijaksana berkata, apabila kalian akan datang ke kota Bukhara, di mana kota Bukhara itu adalah kota dengan
banyak orang-orang alim, banyak guru-guru, banyak orang-orang pintar di sana. Ketika kalian datang ke kota Bukhara untuk belajar, kalian jangan langsung mengaji kepada salah seorang ustaz. Diamlah dulu selama 2 bulan, berfikirlah, selidikilah, kira-kira kalian cocok di guru yang mana. Kenapa? Karena ketika kalian kemudian datang ke kota Bukhara misalnya untuk belajar, langsung kalian memilih salah seorang guru, terkadang cara guru itu mengajar atau apa yang disampaikannya tidak cocok dengan hati kamu, maka kemudian kamu tiba-tiba meninggalkan guru tersebut. Nah, inilah yang menyebabkan kamu nanti tidak akan diberkahi di dalam belajar kamu. Ketika kita tidak diberkahi dalam belajar kita, maka kita akan sulit untuk mendapatkan ilmu yang manfaat. Nah, oleh karena itu ketika kita datang ke kota ilmu, ya, kita akan belajar di seorang ustadz, kita berpikir dulu kira-kira di manakah kita pantas dan cocoknya belajar. Supaya apa? Supaya kita tidak berpaling dari sang guru tadi, ya, tidak meninggalkannya yang menyebabkan kita tidak diberkahi. Tetapi sebaliknya, kita bisa tetap belajar di guru tersebut sampai kemudian belajarnya kita mendapat keberkahan Allah dan kita mendapatkan kemanfaatan dari ilmu yang kita dapatkan dari guru tadi. Di sini kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, sebuah penjelasan yang luar biasa, karena selama ini jujur kita saat kita mau belajar tidak terlalu banyak kita berpikir. Maka kata pengarang kitab Ta'limul Muta'allim ini, itulah penyebab banyak orang yang belajar tetapi tidak mendapatkan ilmu, atau tidak mendapatkan kemanfaatan dari ilmunya itu, karena banyak menyakiti orang, banyak menyakiti ustaz, banyak menyakiti kiai. Kita belajar pada satu kiai, nggak cocok, keluar, dan itu pindah, dan itu justru menyebabkan kita tidak diberkahi dalam belajar kita. Na'udzubillahi min dzalik. Berikutnya adalah wa'lam, mengerti sapa sira bi anna sabra, kalawan satemene sabar, was sabat lan tetep iku aslun kabirun, asal kang gede, fi jami'il umuri, dalam sekabe pirang-pirang perkara. Walakinnahu, tetapine sabar iku azizun, jarang, langka, kama kila kaya den ucapaken apa syi'run syi'ran, likullin ila sya'wil ula harakatun walakin azizun fir rijali sabatun. Likullin kedua saban suwiji ila sya'wil ula maring ngaraih keluhuran, harakatun utai pirang-pirang obah-obah, walakin azizun tetapi kustitik fir rijali dalam pirang-pirang wong, sabatun utawi tetap. Ketahuilah saudara-saudaraku kaum muslimin, terutama para pelajar yang sedang mencari ilmu, ketahuilah bahwa sabar, kemudian sabat, tetap di dalam seorang ustaz, istiqamah di dalam seorang ustaz, belajar pada seorang ustaz, itu adalah aslun kabir, sesuatu yang pokok, sesuatu yang utama, bahkan sesuatu yang menentukan hasil akhir. Oleh karena itu, di dalam segala hal, ya, bukan hanya dalam kerangka kita mencari ilmu, dalam segala hal apa yang kita lakukan, kuncinya adalah sabar dan as-sabat. Tetapi ini sedikit sekali orang yang mampu melakukannya. Semua orang menginginkan menjadi orang yang besar, semua orang ingin berhasil, pasti. Semua orang ingin sukses, pasti. Semua orang ingin meraih apa yang dia inginkan, apa yang dia impikan, pasti. Walakin azizun fir rijali thabat,
tetapi sedikit sekali orang yang mampu bersabar, yang mampu tetap istiqomah di dalam apa yang dia lakukannya, sehingga keinginan tetap sebuah keinginan, impian tetaplah menjadi sebuah impian, ya. Cita-cita tetaplah menjadi sebuah cita-cita yang tidak mampu diraih dan didapatkan oleh orang-orang yang menginginkannya. Kenapa? Karena tidak ada kesabaran dan tidak ada keistiqomahan di dalam melakukan pekerjaannya itu. Qila dan ucapakan asy-syaja'atu tibrani iku sabru sa'atin. Asy-syaja'atu tibrani iku sabru sa'atin, sabar semangsa. Keberanian itu adalah sabar, kesabaran. Maksudnya adalah bahwa keberanian itu bukan kekuatan badan. Keberanian yang sesungguhnya adalah kekuatan hati, menahan hati. Payam bagi mangka sepatute li talibil ilmi kedua wong kang nyupri ilmu. Apa ayasbuta yang tetap sapa talibul ilmi, wa yasbirani yang sabar sapa talibul ilmi ala ustadin ing atas siji ustad, wa ala kitabin ing atas siji kitab, hatta la yatrukahu sehingga orang ninggalaken sapa wong ing ustad au kitab abtaro kalawan atau hale kurang berkah, wa ala fannin lan ing atas siji fan ilmu, hatta la yastaghilla sehingga orang kesibukaken sapa wong an akhara saking fan kang liyan, qabla ayat qana sadurunge yen teng yakinaken sapa wong al awal ingkang awal, wa ala baladin lan ing atase siji negeri, hatta la yantaqila sehingga ora pindah sapa wong ila baladin akhara maring negeri kang liyan, min ghairi daruratin saking tanpa darurat. Fa inna dzalika mangka satemene mongkon-mongkonon kabeh kullahu ya sakabeh dzalik iku yufriqu iku misahaken apa dzalik al umura ing pirang-pirang perkara, wa yusgilu lan nyibukeun apa dzalik al qalba ing hate, wa yudayyi ala nyanyiakeun apa dzalik al awqati ing pirang-pirang waktu, wa yu'dhi lan nglaraakeun apa dzalik al muallima ing guru. Kembali di sini musannaf atau pengarang kitab Ta'limul Muta'allim ini mengingatkan luar biasa pada kita seorang pencari ilmu, bahwa seorang yang mencari ilmu hendaknya dia sabar pada seorang ustadz, kemudian sabar pada sebuah kitab yang dia pelajari, sehingga karena kesabaran itu dia tidak meninggalkan ustadz tersebut atau tidak meninggalkan kitab yang dia pelajari. Hendaknya dia juga sabar terhadap fan, satu macam ilmu yang dia pelajari, sehingga tidak sibuk dengan fan yang lain sebelum dia meyakinkan fan yang pertama. Dan juga dia juga hendaknya sabar pada sebuah tempat, pada sebuah negeri, ya, jangan sampai dia berpindah ke negeri yang lain tanpa keadaan darurat. Kenapa? Karena semuanya itu bisa memisah-misahkan urusan-urusan kita, bisa menyibukkan hati kita, dan bisa menyia-nyiakan waktu-waktu yang kita miliki. Bahkan yang paling besar adalah wa yu'dil muallima, sangat menyakiti guru kita, atau hal itu bisa menyebabkan guru kita merasa tersakiti, dan itu yang sangat harus kita hindari. Sehingga apa? Sehingga kita belajar ketika guru kita tersakiti, maka sulit
kita bisa mendapatkan keberkahan dari ilmu yang kita pelajari. Wa yambagilan patut apa yasbira yatasabar sapa talib amma saking perkara turidu kang ngarepaken apa nafsuhu nafsuna si talib wa hawahu dan hawa nafsuna talib. Seorang pencari ilmu hendaknya dia bersabar dari apa yang menjadi keinginan nafsu dan hawa nafsunya. Nafsu selalu menginginkan sesuatu yang enak. Nafsu tidak menginginkan sesuatu yang sulit. Maka ketika dia belajar, kemudian tiba-tiba belajar ustadznya tidak memahamkan dirinya misalnya, nafsu menginginkannya, tinggalkan saja. Nafsu akan selalu seperti itu. Nafsu akan selalu mengajak kita untuk berbuat yang tidak baik. Maka seorang talibul ilmi hendaknya kita untuk bersabar dari ajakan-ajakan nafsu, ajakan-ajakan hawa nafsu. Jangan sampai kita terjerumus untuk mengikutinya sehingga bisa menyebabkan banyak orang yang tersakiti dan pada akhirnya belajar kita tidak mendapatkan keberkahan. Na'udzubillahi min dzalik. Qala ngendika sapa syairu seorang penyair, innal hawa lahwal hawanu bi'ainihi wa sari'u kulli hawa sari'u hawanin. Innal hawa satamani hawa nafsu lahwa yakti utai hawa iku hawa al hawanu kehinaan bi'ainihi kelawan hakikate al hawa wa sari'u kulli hawa uti wong kang den kalahaken saban-saban hawa nafsu iku sari'u hawanin wong kang den kalahaken kehinaan. Hawa nafsu itu adalah kehinaan itu sendiri. Seseorang yang dikalahkan oleh hawa nafsu adalah seseorang yang dikalahkan dengan kehinaan itu sendiri. Artinya hawa nafsu adalah kehinaan. Orang yang mengikuti hawa nafsu berarti adalah dia mengikuti kehinaan. Maka jangan pernah, terlebih pada saat kita sedang menjadi seorang pelajar yang sedang belajar dalam proses mencari ilmu, kita mengikuti hawa nafsu kita. Wa yasbiru lan sabar sapa talib alal mihani ngatasi pirang-pirang ujian wal baliyat tegese pirang-pirang bala. Kila diucapkan khazainul muna ala qanatiril mihani. Khazainul muna uti pirang-pirang gedung anugerah Allah iku ala qanatiril mihani ngatasi kantong-kantong ujian. Jadi anugerah-anugerah, gedung-gedungnya anugerah, pusat-pusatnya anugerah Allah berada di dalam tempat-tempat ujian dan bala. Pada saat kita mendapatkan ujian, pada saat kita mendapatkan bala, lalu kita bersabar atas apa ujian dan bala tersebut, maka kita insyaAllah akan mendapatkan al-muna, akan mendapatkan anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, wa ansyadtu lan ngalagukeun sapa ingsun, wa qila diucapkan innahu satamana syair iku li Ali bin Abi Thalib kadu Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Ala la tanalul ilma illa bisitatin sa'umbika an majmu'iha bibayanin zukain wa khirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamanin. Syairan ini adalah milik Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ala ingatlah, la tanalul ilma illa bisdatin. Kalian tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal. Yang pertama adalah sa'umbika an majmu'iha an bayanin, di mana aku akan menjelaskan
kumpulan dari keenam tersebut dengan penjelasan yang jelas. Dzukain yang pertama adalah kecerdasan. Seseorang yang harus ingin mendapatkan keilmuan adalah harus memiliki kecerdasan. Tetapi kecerdasan adalah sesuatu yang bisa diolah. Artinya pada saat kita terus sering menggunakan pikiran kita, banyak belajar, banyak menghafal, maka kecerdasan itu akan datang dengan sendirinya. Wahirsin, kemudian sungguh-sungguh, wastibarin, sabar, wabulghatin, ada bekalnya, wa irsyadi, ustad, ada petunjuk ustad, wa tuliz zamanin, tentu saja waktunya yang lama. Belajar ilmu itu tidak bisa seperti kita membalikan tangan, apalagi ilmu agama. Ilmu agama perlu kita pelajari bertahun-tahun, ya, waktu yang lama. Maka tentu saja tidak ada seorang ulama besar pun yang belajarnya sebentar. Mereka rata-rata memiliki durasi waktu belajar yang begitu lama, sehingga hasilnya yang diperoleh mereka adalah ilmu yang mapan, ilmu yang banyak, dan menguasai berbagai disiplin ilmu, karena durasi waktu dia belajarnya begitu lama. Oleh karena itu, keenam hal ini harus dimiliki oleh seorang talibul ilmi supaya betul-betul hasilnya terasa. Kemudian wa amma ikhtiyarus syarik, anapun utai milih kanca, payam bagi maka patut apa yakhtara yang tamilih sopo sopo talibul ilmi ay yakhtara yang tamilih sopo talibul ilmi al-mujidda ing wong kang nemen-nemen, wal wira'i wal wara'i lan kang wara, wal wara'a lan kang wara, kang ngajaga barang haram, wa sahibat tab'i lan kang ahli watak, al mustaqim kang lurus, wal mutafahhim lan kang ahli paham, wa yafirra lan lari sapa talib minal kaslani saking kanca kang malas, wal mu'attalilan ahli nganggur, wal miktsarilan akeh ngomonge, wal mufsidilan akeh ngaruksak, wal fattanilan tukang fitnah. Jadi teman belajar kita pun harus kita perhatikan. Kita hendaknya berteman ketika belajar dengan teman yang sungguh-sungguh, dengan teman yang menjaga haram, dengan teman yang memiliki karakter yang baik, yang istiqomah, yang bisa memahami, ya. Dan jauhi teman-teman yang malas, teman-teman yang tukang nganggur, yang terlalu banyak ngomong, terlalu banyak bicara, tukang meruksak, bahkan tukang fitnah. Jauhi semua teman itu, karena itu tidak cocok untuk kita jadikan teman kita belajar. Qila, diucapkan bahkan dalam sebuah syairan, ketika kita ingin mengetahui status seseorang, seperti apakah orang tersebut, maka tanyakan temannya, enggak usah tanyakan dia. Ketika kita ingin mengetahui seperti apakah si A, tinggal tanyakan siapakah teman-temannya si A itu. Kita di situ bisa menilai seperti apa karakter si A. Anil mar'i la tas'al wa absir qarinahu fa innal qarina bil muqarini yaqtadi. Anil mar'i saking wong suci la tas'al aja takon sira, wa absir lan ningali sira qarinahu ing kancane ahad, fa innal qarina maka satemene wong kanca bil muqarini kalawan kang ngancani iku yaqtadi anut sapa si qarin. Ketika kita ingin mengetahui seseorang, maka tanyakan, jangan tanyakan dia, tapi lihatlah teman-temannya, karena seorang teman akan mengikuti temannya. Fa in kana dza syarrin fajannibhu suratan, wa in kana dza khairin faqarin hu yatahtadi. Fa in kana mangka lamun ana sapa si qarin iku dza syarrin wong kang aduweni kaalaan, fajannibhu mangka ngadohi sirahu ing qarin suratan kalawan cepet, wa in kana lamun anak kanca qarin iku dza khairin wong kang duweni bagus, faqarinhu maka ngabarengi sirahu ing
kanca tah tadi maka nerima hidayah sapa sira. Artinya pada saat kita memilih teman harus berhati-hati. Wa ansyatu lan nglaguaken sapa ingsun, la tashab ajangan cani sira al kaslana ing wong kang malas fi halatihi dalam tingkah-tingkahne si kaslan. Kam salihin pirang-pirang wong kang saleh yafsudu ruksak bi pasadin akhirat sebab ruksake wong liyan yafsudu ruksak sapa saleh. Adbal balid utawi pengaruhe wong kang bebel ilal jalili maring wong kang pinter iku sariatun cepet. Kal khamri kaya ruhak yudau kang ditaro apa khamr fir ramadi ing dalam hawu payah mudu maka murub apa iki kila khamr. Janganlah kau menemani orang-orang yang malas dalam keadaannya, karena banyak orang yang soleh karena kerusakan yang lain dia jadi rusak. Bahayanya orang yang tidak baik terhadap orang yang baik begitu cepat, sebab seperti api, ruhak api yang ditaruh di dalam hawu, maka dia akan cepat murub, akan cepat terbakar. Qala ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin uti saban-saban kang dilahiraken iku yuladu dilahirkeun maulud alal fitratin ing atase fitratul Islam, ing atase fitrah Islam. Illa anna abawahu angin setemne ibu bapa si maulud iku yuhawidanihi ngayahudikeun sapa abawahu ing si maulud wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Al hadis, setiap yang dilahirkan itu pada awalnya, pada intinya adalah fitrah, dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, kecuali kedua orang tuanya dia bisa meyahudikannya, bisa menasranikannya, bisa memajusikannya. Jadi seorang anak tergantung kepada orang tuanya, apa akan dijadikan apa anak tersebut. Kemudian yuqalu diucapkan fil hikmati dina hikmah bil farisiyati kalawan farisiyah, ya rabad bad tarbuda zamaribad bihaqqi dzati baqillahi samad, ya rabad arut tar'asi wa jahimi, ya roniku kirana biya naimi, ya rabad bad tarbuda zamaribad ulah kang saat teman ya robad batar adu ya robad bar tarbuda zamariban saat teman kanca kang ala iku lewi ala tibatan ulah kang ireng bihaqqi dzati baqillah kalawan haqqi dzat kang tetap Allah as-samad kang tempat bergantung. Ya rabad arud tar'asi wa jahimi, saat temene kanca kang ala arud tar'asi wa jahimi maka tumaka maring pinggiranin neraka jahim. Ya rabad arud tar'asi wa jahimi, he kanca kang ala bisa nekaaken napa kanca kang ala si wa jahimi maring neraka jahim. Ya roni kukira nabi ya naimi, ngalap ya roni kukira nabi ya naimi, ngalap sapa sira ing kanca kang saleh maka nemu sapa sira ing surga naim. Artinya ini bahasa Paris, bahasa Prancis. Apabila kau memiliki kanca atau teman yang jelek, maka teman itu bagaikan ular hitam yang akan mematuk kamu dan akan membawa kamu ke neraka jahim. Tetapi sebaliknya temanmu yang baik akan membawamu ke surga naim. Nah kemudian
Waqila diucapkan in kunta lamun ana sira iku tabgi nyupri sira ilmu ing ilmu min ahli saking ahli ilmu aw syahidan atawa nyaksiaken aw syahidan atau kang nyaksiaken yucubaru di tambal apa ilmu an ghaibin saking kang ghaib pa tabir mangka ngalap sira al arda kang ing bumi bi asma'iha kalawan aran-arane kikilah ard. Jadi artinya in kunta tabghi tatlubu apabila kamu mencari ilmu dari ahlinya aw syahidan atau kang hadir yukhbaru an ghaibin maka sampaikanlah amma ghaba an ilmika, ya sampaikanlah kepada yang tidak hadir, atau kamu apabila kamu mencari ilmu dari ahlinya aw syahidan atau kamu hadir maka gawe ikhtabir gawe kabar sapa sira kepada orang-orang yang tidak ada. Fa'tabil arda bi asma'iha, maka ngambil ibaratlah terhadap bumi dengan air-airnya, di mana bisa memberikan manfaat kepada tumbuh-tumbuhan yang ada di atasnya. Jadi sekali lagi di dalam mencari teman ini harus betul-betul. Kenapa? Karena dalam bahasa Prancis tadi, sesungguhnya teman yang tidak baik itu bagaikan ular yang hitam yang akan bisa mematuk dan akan membawa kamu ke dalam neraka jahim, mendekatkan kepada neraka jahim. Dan sebaliknya teman yang baik adalah teman yang akan membawa kamu ke surga naim. Nah, kemudian apabila kamu mendapatkan ilmu, belajar dari ahlinya, atau kamu hadir di dalam pelajaran itu, maka berikanlah ilmu itu kepada yang tidak hadir, kepada yang gaib. Maka ngambillah ibarat dari sebuah tanah dengan airnya, di mana tanah itu ketika berair dia bisa memberi manfaat, bisa menumbuhkan tanaman-tanaman yang ada di atasnya. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, demikianlah penyampaian yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf barangkali ada kesalahan dan kekurangan. Wallahu a'lam bissawab, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.